tidak ada persoalan bagi saya. Sama juga saya tahu teman pilih sana, itu pilihan dorang. Dorang pencarian pikiran. Mungkin tadinya tidak berani kasih tahu saya mundur saja ke judi. Tapi dorang bermain ini. Tapi tidak apa-apa, itulah anak adik. Kalau tidak mau, Kak Judi sini, kami mau maju. Saya bilang sama dia, jangan cuma main di belakang ke sini. Datang sama saya. Saya tunggu kau punya. Saya jauh sama dia. Saya tunggu kau punya. Kami tidak ada yang berani. Jadi gentleman yang dibutuhkan. Saya butuh gentleman. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast, warga Sulawesi Tengah di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Kali ini kami menghadirkan Gubernur Sulteng Bapak Haji Rusdi Mastura bertepatan dengan 2 tahun podcast Kabar 68. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Kabar baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Gubernur, ya, kemarin kan setelah berjuang untuk mendapatkan partai dalam rangka mengikuti kontestasi Pilkada Sulteng di periode kedua, pada akhirnya Pak Cudi bisa juga berlayar. Bagaimana perjuangan yang dilakukan? 3 bulan kita memang berjuang, di mana kita pergi selalu ditutup orang, ditindis orang. Ya, kita kan bukan pengusaha, bukan apa-apa, kita hanya gubernur. Ya, masuk ke mana sampai hampir semua terakhir kan P3 itu sudah tanda tangan. Ya, sudah di sana karena sudah tanda tangan. Ya, akhirnya tidak juga. Berarti kalau P3 sudah tidak memberikan, berarti Perindo ikut. Ya, Perindo ikut. Jadi sudah kita tidak dapatkan, tinggal yang partai betul-betul yang konsisten itu PDI sama Hanura. Jadi mereka itu tidak bisa dimasuki dan tidak kemana-mana sebelum Pak Cudi mengambil keputusan. Iya. Jadi Perindo itu tetap memberikan dukungan kepada saya. Cuman saya bilang kalau P3 sudah tidak memberikan suara kepada saya, sudah tidak cukup walaupun Perindo tambah. Jadi sudah saya bilang sama Ahmad sekian yang kebetulan orang yang konsisten sekali. Dia pasang, saya tidak mau tanda tangan apapun sebelum Kak Cudi bikin kepastian. Oke. Akhirnya sudah P3 baru saya bilang, Fik, saya tidak dapat kursi, silakan Perindo seperti kemauannya Pak Hate kok, ikuti kemauannya Pak Hate. Karena Pak Hate ditekan. Bagaimana perasaan 3 bulan Pak berburu partai, ketika ada Pak Cudi di situ ada orang, di mana ada Pak Cudi di situ mereka muncul. Bagaimana perasaannya Pak Cudi ketika detik-detik terakhir itu tidak mendapatkan full 20%? Iya. Jadi sakit hati juga, tapi kadang-kadang lucu juga. Iya. Ini barang kita mau diapa? Mau diapa kan? Iya. Kita sudah berusaha, sudah apa-apa. Berarti ikhtiar politik sudah cukup Pak Cudi lakukan. Kemudian masih ada lagi. Seluruh pengurus rakyat Jakarta datangi PKS. Supaya tidak PKS diserahkan ke saya bilang jangan. Berarti saya zalim seperti orang lain terhadap saya. Jadi jangan, karena hamba aku bilang saya tutup berapapun dia mau. Karena dibilang bahwa mereka belum bayar sebagian. Sudah. Jadi Habib ketua utama, ketua umum ada di sana semuanya sudah. Akhirnya kita alhamdulillah 3 kali telepon saya, Kak Cudi pergi saja dengan Pak Salim, baru saya mainkan semua ini. Yang begitu dia, tapi saya tidak mau. Saya bilang tidak. Saya tidak mau menzalimi orang. Itu saya bilang pasti. Itulah kira-kira sudah. Akhirnya. Jadi ketika dukungan 20% kursi itu tidak mencukupi, Pak Cudi sudah pasrah ketika itu. Sudah pasrah. Saya pulang di rumah malamnya, saya tutup kamar, saya kasih mati lampu. Merenung atau berdoa? Merenung, berdoa, sekaligus berdoa bahwa sabab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun kekuasaan. Apa yang terjadi? Terjadi, saya bilang. Kalau memang saya tidak, tapi kalau Tuhan masih menghendaki saya, berikan saya mujizat. Setelah itu turun putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah tidak pusing, saya pergi banyak menteri santai-santai, apa-apa sudah biar. Cuman waktu kita itu dengan air mata saya mengadu sama dia.
Ya. Jadi di situ Pak Cudi merasakan ada kekuatan, ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Karena ikhtiar politik sudah selesai. Ikhtiar politik selesai dan kita betul-betul menyerahkan diri secara ikhlas tulus kepada Dia. Dia pasti ada saja jalan yang kita. Karena saya ini rasakan berapa kali kan, kau tahu sendiri saya kan sekolah yang tidak lebih selalu diberikan apa seperti mujizat. Jadi saya percaya itu kalau sudah. Karena contohnya misalnya sakit saja ketika dari sisi medis saya sudah selesai, tapi ternyata sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Masih bisa kita ikuti. Kemarin pun heran, padahal saya tidak tidur itu satu malam karena masih berpikir segala macam ini bukan persoalan bagaimana saya sekarang tidak tidur. Treadmill saya bagus. Alhamdulillah. Kalau bisa lari lah. Luar biasa. Nah, itulah kira-kira mujizat. Dia bilang kaget orang. Kenapa Kak Cudi bisa? Apa? Sedangkan karena kalau Pak Jokowi sudah bilang, kenapa Mas Terus tidak mati-mati? Itulah kemujizatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Kalau kita pasang ikhlas mau bikin apa? Iya. Semuanya diserahkan sama Dia. Ya. Ya, pemirsa, tonton terus diskusi ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Rusdi, setelah turun mukjizat, judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora itu dikabulkan oleh MK soal batas suara pencalonan 8,5% untuk penduduk di 2-6 juta. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika ini sampai Pak Rusdi memilih Pak Jenderal Agusto? Ini panjang juga ceritanya. Ceritanya panjang, sebenarnya sudah lama sekali saya permintaan teman-teman di sana, dan kemudian saya pikir Sulawesi Tengah itu memang memerlukan seorang figur seorang tentara. Ya, banyak tambang, banyak apa yang intervensi, campur tangan. Kemudian karakter budaya, karakter manusianya. Jadi itu saya butuh itu. Bukan saya sebenarnya menamai tidak, tapi karena teman-teman yang itu masih kita jalankan. Tetapi memang takdir saya harus berpasangan dengan Pak Jenderal Agusto. Kan kita tahu kita sudah jalan. Saya pikir tadinya di PDI sudah dia potong sana, tapi rupanya ada lagi yang masuk. Saya biarkan saja mengalir. Saya ini dulu, saya dulu ada dua tokoh politik Sulawesi Tengah menjadi andalan kita selalu. Tayyip dengan Pak Adi Sala. Saya pengikut Andi Celala, teori harmoni yang sangat mengalir. Apa itu? Kalau ada orang kan teori konfliknya kepada Tayyip. Itulah kita waktu kita berjuang dulu Pak Aziz, sama-sama kita berjuang untuk Pak Aziz, sampai kita pernah datang di Donggala, kita bilang kertak bakar Donggala kalau P3 Pak Adi Celala tidak. Pak Adi Celala tunggu saya sembahyang dulu. Begitu juga Pak Kisman yang Jodolo. Nah, jadi itulah kita punya. Yang saya tahu anak-adik kalau tidak mau, Kak Cudi sini kami mau maju. Saya bilang sama dia, jangan cuma main di belakang ke sini. Datang sama saya. Saya tunggu kau punya. Saya jauh sama dia. Saya tunggu kau punya. Kami tidak ada yang berani. Jadi gentleman yang dibutuhkan. Saya butuh gentleman. Jangan bicara di belakang. Iya, ini semua ini tidak berani dalam mobil. Padahal pertama saya sampaikan harus kau yang maju. Karena saya. Tapi dia bilang dia bilang. Tapi kalau kamu tidak mau, bilang nanti kami carikan. Begitu atau tidak kita bicarakan, undang Longki, undang tokoh-tokoh. Harus ada solusi. Ada solusi. Itu yang saya tidak salah. Saya juga kan begitu kita dulu. Kenapa kita tidak bisa kita begitu? Nah, ini tapi sudahlah. Itu masing-masing jalan. Masing-masing orang punya pilihan dan masing-masing menempuh jalan sendiri-sendiri. Kemudian takdir kemudian yang menentukan takdir, kita hanya menjalankan. Pak Cudi, 4 tahun kami memimpin Sulawesi Tengah. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah didapatkan oleh Insya Allah 3 tahun. 3 tahun lebih. Itu saya bisa pertama pertumbuhan ekonomi stabil, dua besar Indonesia dan gini rasio yang bagus. Kemudian kita
PAD kita. Dari 900 dari 19 menjadi 2 triliun 200. Zamannya Pak Longki 900 miliar. Kemudian di zamannya Pak Rusdi Mastura 2 triliun 2 triliun lebih. Sehingga APBD kita sekarang itu potensi apa saja yang digarap? Itu pajak kita. Pajak yang kita lebih efektifkan. Kemudian pajak air permukaan yang tadinya seperti dulu Pak Haji Kala cuma barangkali 10 miliar, kita kasih naik 50 miliar, 170 miliar. Saya bilang jangan takut, itu hak kita. Dia sudah pakai listrik, dia sudah pakai air kita. Dan kita mulai masuk di masuk di mana? Masih banyak lagi yang harusnya air itu kita bisa dapatkan. Kemudian nanti sawit baru 70 miliar kita bisa. Tadi makanya kita harus lebih ini. Belum alat berat, belum masih banyak sekali potensi sudah dari pajak yang biasa, pajak kendaraan, pajak ini. Akhirnya bisa dengan memberikan, saya bilang berikan insentif penyada buah, suruh orang kerja. Kemudian infrastruktur kita sudah bisa bikin 5 dari APBD, 5 ruas mata jalan melalui APBD, ruas Danau Poso, lingkar Danau Poso, ruas Siuna, Bualemo, Sigi Pandere, kemudian di Morowali Utara, kemudian di Buol. Ini semua yang kita, belum lagi yang kita berjuang melalui Impres. Karena itu usulan kita sebenarnya. Impres jalan daerah itu kita punya program, akhirnya diterima pusat tapi diperluas. Diperluas oleh DPR RI. Itu kira-kira kita punya. Kemudian kemiskinan menurut? Kemiskinan dari 13 menjadi 11 ke lebih. Kemudian kemiskinan ekstrem 399 menjadi 124. Itu kira-kira kita belum nol karena belum mencapai nol, tapi sudah turun drastis kita termasuk yang besar turunnya. Kemudian IPM kita, sakit pemerintahan yang bersih apa semuanya kita BB. Jawa AA, 4 Jawa AA, luar Jawa B semua. Kita BB. Jadi kita diantaranya itu. Jadi itulah prestasi semua IPM-nya. Belum investasi terjadi 3,5 yang ternyata ditarget oleh BPKPM saya sekitar 58 triliun. Akhirnya kita capai 118 triliun. Sehingga kita masuk ranking 4. Indonesia. Indonesia namanya Jawa Barat, DKI, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Artinya kita sudah terrealisasi. Kemudian jalan sekarang sudah mulai jalan Napu, Besoa Badak sedang proses. Sehingga nanti kita megalit kita namanya itu peradaban kita. Kita membangun bukan hanya pertumbuhan ekonomi itu. Kita membangun peradaban. Sulawesi Tengah ada peradaban. Orang jadi hebat. Kita punya sapinya yang tadinya 100 kilo ke depan, 100 kilo menjadi 500 kilo. Karena kita suntik dengan kita membuat sekarang kita punya peternakan mampu membuat IB. Kemudian kita punya kelapa, kita kasih kawin lagi dengan bisa ada kelapa namanya kelapa renja yang tingginya pas, yang sehingga 1 hektar bisa 2-3 ton umpamanya. Ini yang sekarang kita ini karena di sana rakyat, di sana orang miskin, jadi kita langsung aplikatif saja ke depan. Ke depan saya minta sama sana aplikatif. Janganlah itu kemiskinan tetap ada programnya. Itu untuk sebagai komitmen kita. Tetapi ini semua untuk komitmen. Digital, komitmen kita untuk kemiskinan. Padi kita minta, saya bilang berapa? 3 ton katanya. Semua. Kita bisa jadikan 7 ton. Bagaimana? Menurut orang miskin lagi. Seperti itu kan yang kita enggak. Transportasi kapal kita bisa kita nanti ke Kalimantan dengan apa-apanya. Itu kan memberikan dukungan. Apalagi kalau IKN sudah jadi. Itulah kira-kira semuanya yang membuat kita optimis ke depan. Bahwa saya bilang bon bisa 3 triliun, bisa. Kalau 3 triliun makin banyak jalan yang kita bisa buka, makin banyak infrastruktur kita. Dan saya bilang bibit-bibit kita harus mulai perbanyak, baru kita bagi pada rakyat. Kenapa Belanda bisa bangun kelapa seperti ini? Kenapa kita tidak bisa ganti dengan kelapa renja? Pelan-pelan 1 kabupaten katakan 1 kabupaten.
Sehingga 10 tahun ke depan saya sudah tidak hidup mungkin, ya. Sulawesi Tengah itu namanya, kalau dia punya 1 hektar ini kok, belum lagi durian. Durian sekarang ini target 3.000, sekarang sudah mencapai 1.700 hektar. Dan itu saya tanya, Pak Luhut, berapa kira-kira uangnya itu Pak Luhut? Itu dia bilang 15 triliun. Dan kita sekarang tidak lagi kita mencoba untuk ke Cina langsung ekspor. Ke Cina langsung, tidak lagi melalui Thailand. 40 hari baru sampai di Cina kan. Kita mau dari sini 5 hari. Oleh sebab itu saya minta sama Pak Luhut harus ekspor dari pelabuhan Palu. Nanti kita perbaiki pelabuhannya dan kita perbaiki dia punya karantina segala macam. Itu yang kita harus lakukan. Kemudian Pak Cudi, apa yang Bapak ada ide besar, gagasan, dan apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan kepada Sulawesi Tengah ini ke depannya dalam kontestasi 2 periode ke depan ini? Jadi ke depan itu saya bilang, saya membangun langsung membangun peradaban. Apa yang kita lebih kebudayaan, makanya kita olahraga harus emas, harus cita-cita besar, karena peradaban nenek moyang kita mampu. Hebatnya itu peradaban megalit itu. Jadi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Cuman kita perlu fokus kembali. Pemimpin-pemimpin kita fokus terhadap apa yang kita mau bangun. Ya, seperti kita penghasil kelapa. Ya, harus kelapa kita mampu. Kita daerah peternakan, ya harus sapi kita yang 100 kilo bisa jadi 500 kilo. Sawah kita yang 3 hektar bisa jadi 5 hektar, 7 hektar. Kalau itu terjadi, bayangin. Kita punya durian, kita punya manggis, nangka, sudah mendunia semua sekarang. Bayangkan saya orang sampai Bupati Parigi diundang ke Cina, dia dikasih lihat bagaimana dia bilang di sini pabrik mati karena hilang lagi durian, bukan musimnya. Bagaimana kalau Sulawesi Tengah bisa langsung ke sini, sehingga cuma 5 hari kita bisa. Jadi mereka bisa hidup terus pabriknya dorang. Dan inilah kira-kira yang kita harapkan. Mungkin mujizat sekarang itu memberikan kita begitu. Tinggal sekarang makanya seperti universitas kita kasih tingkatkan kualitas kita. Makanya saya mulai digitalisasi desa, supaya orang desa juga mengerti, sudah tahu paham semuanya ini dunia yang ada ini. Jadi kedepannya program Smart Village itu masih terus harus ditingkatkan. Terus kita jalankan. Kan dulu kita harapkan keluar dari Menteri Desa, tapi dia ketakutan dia punya PKB, hilang padahal tidak hilang juga. Kita pakai untuk melatih rakyat desa tentang bagaimana teknologi ini. Ya 5 tahun lah, pasti 10 tahun nanti ada apa, orang-orang desa kita mampu. Nah, kita apalagi kita sekarang ini punya, kemarin tadi malam di 168 saya canangkan namanya digital apa semuanya, anak-anak bertang saya tidak tahu lagi, sudah tidak mampu saya hadapi kehebatan anak-anak. Bagaimana betul digital ini betul-betul begitu hebat ke depan. Nah, kalau generasi itu nanti sudah digital semua, tentu sudah pintar, sehingga tidak lagi jadi miskin, jadi apa semuanya. Ini harus kita mulai. Ya, berarti ke depan Sulawesi Tengah ini jangan hanya fokus ke tambang saja, semua berbondong-bondong. Padahal sektor pertanian, kelautan, perkebunan cukup potensial. Kita fokus ke depan itu ini Agus Toko urus. Yang kata-kata dari Putra itu Kepilauan. Itu. Kemudian Pak Cudi, ini kan ke depan ini kan kontestasi politik yang diikuti oleh adik-adiknya Bapak di sana. Di sana adik Ahmad Ali, ada adik Anwar Hafid. Apa yang ingin Bapak pesankan ke mereka dalam menghadapi kontestasi ini? Ini saya bilang mari kita bersaing, berbeda visi tidak ada persoalan. Tapi jangan kemarin gaya kapitalisme. Karena kita bukan menuju negeri kapitalis. Kita ingin Sulawesi Tengah ini negeri kita ini negeri yang bisa makmur ke depan. Jangan nanti berpikir saya gubernur, saya kuasai semuanya Morowali. Bagi saya tidak ada apa-apanya Morowali, biar saja. Tapi saya mulai ini pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan segala macam. Itu yang kita mulai karena lahan kita luas.
Makanya kita harus bikin jalan dari timur ke barat, di Tambu kita nanti bikin pelabuhan, kita bikin kapal roro. Begitupun toli-toli nanti ya, bikin pelabuhan, dia kapal ke Tawau. Yeah. Supaya kita punya pintu juga keluar kita punya barang ini. Ya, barang-barang kita jadi bisa laku di mana-mana. Ini kenapa tidak? Ya, seperti dulu pikiran saya besar, bikin pesawat. Yeah. Tapi ya memang waktu itu belum. Yeah. Tetapi tetap ide kita ada untuk itu. Kenapa tidak menjadi provinsi yang punya segala-galanya? Itu kita ke depan. Jadi kepada adik-adik, mari kita bersaing secara sehat, bertarung ide gagasan. Iya, ide gagasan. Tidak kemarin panas ini karena kita mau baku tutup, mau baku ini. Ya. Tidak boleh lawan saya cuma satu ini. Karena mungkin ada yang merasa tidak pernah menang lawan ini. Sudah mau bikin apa. Pada akhirnya Tuhan menurunkan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dilawan. Manusia apapun, ya. Sedangkan namanya kalau ikhlas pasrah, sedangkan pelacur kasih minum air kucing dengan ikhlas masuk surga. Ya. Saya bilang itu bagi saya bilang. Syariat itu latihan untuk kita mencapai tarikat, jalan cuma mencapai tujuan. Karena saya katakan itu lingkaran, begini, ini kalau sudah masuk di lingkaran ini sudah berarti kita di orbit. Ya. Ini semuanya ke titik-titik itu tarekat namanya ada ini. Ya. Masing-masing. Ya. Kemudian Pak Jody, selip satu pertanyaan. Ke depan di periode kedua nantinya kan desa ini butuh perhatian dari pemerintah. Insya Allah. Apa yang akan dilakukan Pak Jody? Saya karena desa ditambah 2 tahun. Ya. Berarti penekanan di desa. Iya. Karena masyarakat kita juga miskin di desa. Iya. Semua di desa. Oleh sebab itu saya minta nanti tahun anggaran 2025 itu sudah ada bantuan ke desa. Kita lihat nanti, tapi kita bikin perdanya dulu. Iya. Supaya jangan kita salah. Saya bilang insya Allah saya prioritaskan desa. Kita punya desa kan 1884 iya, desa. 1800 kali sekian. Iya. 1800 kali sekian berarti sekian. Kita nanti suruh kita hitung DPR karena juga kami jangan di DPR cabut semua. Jadi dilihat dari kemampuan anggaran tahun 2025. Yang pasti makanya, desa akan menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi. Saya fokus di desa. Jadi kenapa? Makanya desa itu ditambah 2 tahun, ada perangkat desanya, ada dia punya. Itu desa di saya pidato tadi. Yang pertama mati ditanya kamu. Ya. Karena kepala desa. Iya. Kepala desa yang tanya. Ujung tombak. Gubernur terakhir setelah di bawah presiden. Iya. Jadi itu. Jadi mari kita kerja sama-sama untuk. Jadi saya bilang Bupati Donggala bawa mereka ke Kalimantan, apa yang mereka tanam untuk bisa memenuhi Kalimantan. Iya. Ya, itu. Jadi dia lihat langsung di sana apa yang dibutuhkan oleh Kalimantan dengan potensi desanya yang ada masing-masing. Itu sudah dibawa kepala desanya? Belum, baru saya tadi. Sudah diperintahkan? Saya perintahkan. Ya. Nah, ya itu. Saya mau semua kepala desa itu punya unitas ke depan yang tinggi, yang besar, think big. Ya. Start small, move fast. Luar biasa, Pak. Itu pemirsa, kita punya tokoh sang eksekutor ini sangat luar biasa. Tadi himbauannya kepada adik-adik yang ikut berkontestasi di Pilkada 2024. Mari kita bersaing secara sehat, bertarung secara ide dan gagasan, tawarkan program, jangan saling sudah selesai dia punya bab. Ya, perebutannya sudah selesai. Sudah selesai, pangpung-pangpungnya ini sudah selesai ya. Selesai. Dan akhirnya mukjizat Tuhan itu turun, memberikan kita kesempatan. Ya, Rusdi Mastura bisa berlayar. Bisa berlayar walaupun tidak. Meskipun kapalnya tadi sudah dibombardir ke sana kemari. Tapi itu tidak, ya itulah dunia. Ya, itulah jalan yang harus diikuti oleh seorang Rusdi Mastura. Ya. Kemudian Pak Jody, di akhir ini mungkin ada yang harus disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, baik Bapak sebagai gubernur maupun sebagai calon gubernur yang ikut Saya selalu di mana-mana menyuruh pada masyarakat berani berutang ke bank. Ya.
Karena negara ini memberikan 6% kur. Ya, orang saudara kita Cina dulu pinjam 14%. Kita dikasih kur 6%. Bayangkan murahnya. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani pinjam? Ya. Cuma satu, jangan pinjam terus beli Toyota. Tidak, ini betul-betul di mana-mana saya bicara. Berani pinjam. Itu bedanya orang Cina apa dengan orang kita. Kalau orang kita beli pinjam kredit beli Toyota. Kalau orang Cina pinjam kredit diputar jadi modal usaha. Dia putar, dia makan bubur. Iya. Betul, saya lihat itu mertuanya Aiko. Iya. Masih muda, bapakku kasih. Saya biasa ke rumahnya. Saya lihat, makan bubur. Iya. Kenapa dia baru pinjam bank? Dapat duit dari bank, dia makan bubur. Nanti selesai untung semuanya, baru dia. Kalau orang kita beli Toyota. Jadi ini harus berubah. Makanya betul yang Pak Adis bilang dulu, Pak Adis Iya. Shift mental, perubahan mental. Ini harus dilakukan. Generasi, pers, apa semuanya ini harus dilakukan. Ini harus kita lakukan. Nah, kalau tidak kita begini supaya jangan kita menimbulkan kecemburuan sosial. Orang pendatang kaya. Kita lihat saja yang datang itu berani pinjam bank. Saya mau tanya kamu, itu Haji Arnold yang di di mana ini? Sioyom. Dia hanya 5.000 doy di kantong dia. Datang ke sini jadi orang hebat. Jadi orang hebat, 3 pompa bensin, ada 2 hotel, dia punya. Jadi bayangkan itu mampu. Jadi kita harus jadi jiwa petarung. Petarung dari Sulawesi Tengah ke depan. Itu. Kemudian yang selanjutnya jangan biarkan tanahmu terlantar. Iya itu. Saya bilang sama ini nanti ke depan saya ajak bupati kau jalan itu kulit kenapa ini tanah kosong tidak ditanam pergi dipinjam di bank. Panggil bank atau hitungkan dia punya business plan. Bikin lembaga debt untuk business plan masyarakat kalau mau minjam duit di bank. Dan kita berjuang agar pagu kredit kur kita tinggi naik. Itu kayak kemarin saya 5 triliun. Saya berjuang sama BRI, sama John Sartono, bisa berhasil 5 triliun. Rumah, tanam, bikin kolam ikan ini, tarpal itu biar untuk dia makan pun bisa, untuk dia jual juga bisa. Dia makan saja, terus kemudian dia tanam cabai, dia tanam palola, terung, dia tanam semua. Itu ke Kalimantan pasarnya bukan main. Inilah kira-kira semuanya harus dibuka pikiran kita. Kemudian Pak Cudi, satu lagi untuk teman-temannya Pak Cudi, teman-teman tokoh-tokoh politik menghadapi pertarungan pilkada ini, apa yang hendak Bapak sampaikan? Saya bilang tidak ada persoalan bagi saya. Sama juga saya tahu teman pilih sana, itu pilihan orang. Orang pencaran pikiran. Mungkin tadinya tidak berani kasih tahu saya, mundur saja ke Cudi. Tapi orang bermain ini. Tapi tidak apa-apa, itulah bagian daripada pendewasaan berpolitik, politik kita ke depan. Om Cudi kasih kata penutup, ucapan ke podcast Kabar 68 yang kedua. Selamat atas ulang tahun podcast 68. Semoga makin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan makin maju dan memberikan kontribusi yang besar untuk rakyat Sulawesi Tengah. Mencerdaskan Mas. Pemirsa, demikian tadi bincang santai kami dengan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Marastura yang sudah resmi ikut bertarung di Pilkada 2024-29 berpasangan dengan Bapak Jenderal Agusto. Demikian yang kami sampaikan di diskusi ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cheers.